Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di channel YouTube kami Legend 1920 Al-Hidayah bersama saya Ain Silvira. Salam pemimpin muda generasi biru. Baik, pada kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber yang telah ada di samping saya, yaitu Bapak Ustadz Imad Barokah. Nah, pada kali ini kita akan membawakan tema tentang semangat meraih ridho ilahi bersama pemuda-pemudi Jayalah Negeri dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit profil tentang beliau, yaitu beliau lulusan Universitas Balai Bandung pada tahun 2012. Bapak sekarang mengabdi di Sekolah SMA SMK Islam Terpadu Al-Hidayah dari tahun 2019 hingga sekarang ini. Nah, pada kali ini dalam rangka memperingati Hari Besar Muhammad SAW, saya ingin bertanya kepada Bapak sedikit tentang Maulid Nabi ya, Pak. Iya, boleh. Sebenarnya Pak, Maulid Nabi itu apa sih? Oke. Baiklah, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para hadirin, rekan-rekan, termasuk koordinator acara ini yang saya hormati, termasuk pembawa acara juga yang saya hormati. Dalam kesempatan ini ada sebuah pertanyaan yang harus kita pecahkan, diantaranya apa sih makna dibalik Maulid Nabi? Kata Maulid itu diambil dari kata mauludin, yang bisa diartikan sebagai hari kelahiran, waktu lahir kasarnya gitu. Nah, jadi kenapa kita harus memperingati, kita harus membanggakan, bahkan apa untungnya buat kita tentang Maulid Nabi? Dimana salah satu Maulid Nabi ini adalah salah satu momen atau kegiatan acara yang dimana sangat istimewa, ya, dibandingkan dengan salah satunya dibandingkan dengan bulan-bulan atau acara-acara yang lain. Kenapa dikatakan demikian? Karena yang namanya Maulid ini membicarakan, membahas, bermakna sangat besar. Salah satunya yaitu ketika peristiwa lahirnya Nabi yang paling mulia, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi simpulannya, apa sih Maulid itu? Ya, jadi proses atau kegiatan memperingati hari dilahirkannya junjungan baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Gitu mungkin. Oh itu ya Pak, baik, salah satunya begitu. Nah, Maulid Nabi itu asal-usulnya Pak dirayakan oleh siapa sih? Nah gini, yang namanya Maulid, ya, mayoritas itu umat Islam, ya. Salah satunya sebagai bukti cintanya kita sebagai umat Islam terhadap Rasulnya. Maka dari itu, kalau misalkan kita timbul pertanyaan, kapan, siapa orang yang dahulu salah satunya merayakan yang namanya Maulid itu? Sebetulnya yang namanya Maulid itu sudah dibangga-banggakan oleh seluruh umat Islam. Salah satunya ketika terjadinya lahirnya junjungan baginda Rasul Muhammad SAW, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, ya. Nah, sejak saat itu tepatnya ketika tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, yang namanya seluruh umat Islam pada zaman itu sangat berbahagia, berbangga hati karena telah lahirnya salah satu hamba Allah, salah satu makhluk Allah yang paling mulia sebagai media atau sebagai perantara perubahan, di antaranya dari budi pekerti manusia. Kenapa demikian? Karena begini, sebelum Rasulullah SAW lahir, salah satunya yang namanya perempuan itu dianggap hina. Yang namanya perempuan itu nggak ada harganya. Yang namanya perempuan itu dianggap lemah. Kenapa demikian? Karena menurut orang-orang kafir Quraisy dahulu, yang namanya perempuan itu tidak ada daya, tidak ada kekuatan, bahkan tidak ada gunanya. Bahkan dianggap sebagai istilahnya hal-hal yang hina. Tapi ketika Rasulullah SAW terlahir, yang namanya manusia, khususnya perempuan, diangkat derajatnya. Maka dari itu yang namanya perempuan ketika di pandangan baginda Rasul Muhammad SAW, yang namanya perempuan itu mulia. Kenapa demikian?
karena beliau lahir dari seorang perempuan. Maka dari itu sejak lahirnya baginda Rasul, salah satu faedah atau manfaat keutamaan dari maulid ini adalah jadi seorang manusia hamba Allah yang Allah turunkan ke dunia, salah satunya sebagai khatamin nabiyyin, yang kedua sebagai makhluk atau hamba yang meluruskan akhlak-akhlak manusia. Supaya apa? Supaya manusia ketika hidup di dunia ini mempunyai landasan, termasuk baik laki-laki ataupun perempuan, genrenya sama, ya. Tidak ada yang paling kuat, tidak ada yang paling istimewa. Laki-laki dan perempuan derajatnya sama. Yang membedakan apa? Amal ibadahnya. Jadi sekali lagi keutamaan dari maulid ini, atau kapan, di mana, siapa yang mendahului peringatan maulid ini adalah umat Islam, ya, gitu ya, salah satunya. Kan kita selalu merayakan hari besar Maulid Nabi. Kita kan harus senang gitu. Ada manfaatnya kah untuk kita atau faedahnya iya? Oke, gini ya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi, yang namanya maulid ini kita bertanya, apa sih manfaatnya buat kita gitu kan? Manfaat maulid ini buat kita apa? Tadi kembali lagi kepada dasar. Setiap manusia yang Allah ciptakan di muka bumi, dari salah satu makhluk yang Allah ciptakan, itu manusia paling mulia. Kenapa demikian? Karena manusia Allah berikan itu yang namanya akal, gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan buat kita, apa sih manfaatnya yang namanya maulid buat kita? Memperingati maulid buat kita, apa sih manfaatnya? Begini, tadi sudah dikatakan bahwa Rasul mengangkat derajat perempuan karena beliau beranggapan, beliau mengatakan seperti ini. Kenapa saya membanggakan, saya mengangkat derajat yang namanya manusia? Karena salah satunya perempuan. Karena yang namanya perempuan itu salah satu cikal bakalnya, kita dilahirkan dari perempuan. Nah, manfaatnya buat kita apa? Satu, kita meneladani akhlak Rasul. Rasul terlahir dalam keadaan yatim. Kenapa dikatakan yatim? Karena usia 2 bulan dalam kandungan ibunya, Siti Aminah, Rasul sudah ditinggalkan oleh ayahandanya. Ya. Ketika proses pelahiran baginda Rasulullah SAW dalam keadaan sederhana, subhanallah, ya. Kemudian ketika beliau lahir, yang namanya alam semesta merasa bergembira, ya. Maka dari itu hikmahnya buat kita apa sih? Yang namanya maulid ini, gitu ya. Salah satunya apa? Satu, kita meneladani akhlak Rasul. Beliau begitu sederhana, sopan santun, menghargai yang lebih tua, terutama orang tuanya. Itu. Kenapa demikian? Karena yang namanya orang tua, ya, adalah salah satu makhluk yang begitu tulus yang Allah ciptakan. Termasuk yang namanya orang tua itu adalah salah satu penopang kita bisa seperti ini, ya. Jadi manfaatnya buat kita generasi muda meneladani akhlak Rasul begini. Jangan sekali-kali kita merasa kita sukses dengan tangan kita sendiri. Kenapa demikian? Rasul pun mengatakan saya bisa seperti ini karena salah satunya dukungan dari orang tua, doa dari orang tua. Itu salah satunya kemuliaan dari orang tua. Makanya buat kita sebagai generasi muda, ya, jangan sekali-kali kita mengatakan saya sukses karena, ya, jerih payah sendiri. Tapi ingat, ya, di balik kesuksesan kita sebagai anak, di balik kesuksesan kita sebagai generasi muda, itu ada pasti salah satunya doa ketulusan dari orang tua kita. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, Rasul terkenal dengan kesederhanaannya. Maka kita berpikir begini, Rasul saja sederhana, terus kenapa kita harus sombong? Gitu ya. Jadi yang kedua sederhana. Kemudian yang ketiga, Rasul selain daripada beliau itu makhluk yang paling mulia, beliau memberikan pelajaran buat kita. Jangan sekali-kali kita merasa putus asa. Apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, kita harus bersyukur. Kenapa demikian? La in syakartum la azidannakum. Ya. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan mudahkan, Allah akan berkahkan, Allah akan lipat gandakan rezekinya. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasadid. Jikalau engkau tidak bersyukur, tidak mengetahui dari mana setiap rizki kenikmatan yang diberikan,
maka Allah akan memberikan kita balasan dengan azab yang sangat pedih. Maka dari itu ya, poin yang ketiga yang harus kita teladani dari Rasul, manfaat buat kita meneladani Rasul itu adalah beliau sungguh sederhana, tidak sombong, tidak ria, apapun yang Allah berikan kepadanya selalu bersyukur. Maka dari itu kita sebagai regenerasi, generasi muda, anak muda, diantaranya kita harus bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Itu salah satunya. Baik Pak, tadi Bapak mengenai bersyukur nih Pak. Kan sekarang orang-orang banyak yang mungkin ya tidak bersyukur. Nah, menurut Bapak bagaimana sih kita salah satunya untuk bisa bersyukur? Itu salah satu caranya. Bagaimana cara kita untuk menanamkan rasa syukur dalam hati? Begini, ya. Kebanyakan yang namanya manusia bisa merasakan nikmatnya sehat dikala beliau sakit. Nikmatnya perut kenyang dikala mereka lapar. Nikmatnya berkumpul dikala mereka sendiri. Gitu. Maka ketika dalam posisi di bawah, yang namanya manusia pasti akan ingat ketika ia berada di atas. Jadi sebagai tolak ukur buat kita, bagaimana cara kita menanamkan yang namanya rasa syukur dalam hati kita, ingat. Salah satunya, dikala kita sakit, kita akan merasa nikmatnya sehat. Dikala kita lapar, kita akan merasakan nikmatnya kenyang. Dikala kita sendiri akan merasakan nikmatnya kebersamaan. Jadi cara menanamkan rasa syukur dalam hati ini, ingat. Salah satunya, kita sebagai manusia yang penuh salah satunya keterbatasan, yang penuh kesederhanaan. Kenapa demikian? Karena ketika kita lahir ke dunia, kita nggak bawa apa-apa, ya. Ketika kita lahir ke dunia, apa yang kita bawa? Sekarang, ketika kita hidup di dunia, Allah sudah menitipkan kita yang namanya contohnya rumah yang mewah, mobil yang mewah, tanah yang luas, kekayaan segala macam di mana-mana. Tapi kita harus ingat, ya, apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah anugerahkan kepada kita sekarang, ingat, bukan hanya 100% dari hasil kerja keras kita, bukan 100% dari hasil usaha kita, tapi ingat, ya, ada yang memberinya. Akan tetapi ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, tergantung dari bagaimana proses kita untuk meraihnya, ya. Maka dari itu saya berpesan kepada adik-adik, kepada generasi muda yang hari ini, yang saat ini Allah berikan kesuksesan di masa muda. Ingat, jangan sekali-kali kita ingkar, kita kufur akan setiap kenikmatan. Kenapa demikian? Karena yang namanya manusia itu sifatnya berputar, ya. Kadang hari ini kita berada di atas, tapi kita harus waspada. Suatu saat kita akan di bawah. Jadi apapun yang Allah berikan, sedikit banyaknya yang Allah berikan, itu amanat. Jadi kewajiban kita hanya bersyukur. Cara menanamkan kesyukuran yang harus kita tanamkan dalam hati kita, ingat, apa yang kita miliki, apa yang ada di dalam genggaman kita, apa yang ada di hadapan kita, hakikatnya itu milik Allah, termasuk diri kita sendiri. Maka dari itu ketika manusia sudah berpikir sejauh itu, maka ia akan bisa menanamkan rasa syukur dalam hati. Itu salah satu. Mengaku cinta terhadap Nabi. Hal yang paling kecil, ketika kita mendengar nama beliau, maka kita menyambutnya dengan Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satunya. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita misalkan bertanya, ada nggak keterangan atau dalil bahwa kita harus mengadakan maulud? Salah satunya begini, ketika yang disampaikan oleh salah satu sahabat saya begini. Ketika kita menentang yang namanya maulud, berarti kita tidak meyakini akan Rasulnya Muhammad. Itu. Yang kedua, ketika kita tidak meyakini keistimewaan maulud, berarti kita tidak termasuk terhadap umatnya Rasul Muhammad. Gitu, ya. Ketika kita tidak meyakini keagungan maulud, maka kita tidak akan bisa bersama dengan beliau, bahkan kita tidak akan mendapatkan syafaat. Lebih jauhnya, kita tidak akan terakui sebagai umatnya Rasul, ya. Jadi yang menjadi pendapat buat kita begini, ya. Ada nggak dalil? Ada nggak pendapat? Itu salah satunya, ya. Jikalau kita
ingin diakui sebagai umatnya Rasul, ingin diakui sebagai salah satunya pengagung Rasul, pecinta Rasul, maka kita sudah selayaknya yang namanya kegiatan maulud itu kita laksanakan. Jangan begini, maaf nih. Kadang-kadang ketika proses kelahiran kita sebagai manusia biasa, contohnya ulang tahun, kita ria-ria, kita rame-rame, bahkan bela-belaan kita seperti apa berjuang, betul kan? Untuk merayakan yang namanya ulang tahun tersebut. Bahkan sampai-sampai ada cerita seorang anak meminta kepada orang tuanya, saya ingin melaksanakan yang namanya ulang tahun, saya ingin dirayakan yang namanya ulang tahun. Sampai-sampai si orang tuanya karena saking sayang terhadap anaknya, beliau berjuang, bahkan sampai menjual apa yang menurut orang tuanya itu berharga. Demi apa? Demi ingin memberikan atau mewujudkan salah satunya keinginan orang tuanya. Gitu. Yang namanya pelaksanaan kegiatan ulang tahun kita sebagai manusia biasa pun, ya, kita berusaha. Nah, sekarang salah satu hamba Allah, baginda Rasul Muhammadnya, yang paling mulia di muka bumi ini, kenapa ketika kita proses pelaksananya kita nggak mengikuti? Kenapa kita nggak melaksanakan? Padahal ketika kita melaksanakan memperingati maulud itu sebagai bukti bahwa kita tuh cinta terhadap beliau. Gitu. Jadi kalau dikatakan alinya bahwa yang namanya maulud itu salah satu sunnah buat kita, ya, untuk mengagungkan hari lahirnya junjungan baginda Rasul Muhammad. Itu sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Itu salah satunya. Nah, tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kita mempunyai ilmu yang bermanfaat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah ilmu dan pendidikannya atau yang terkandung dalam pembicaraan tadi dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup sekian dari saya dan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.